someday there'll be when chain are torn, when by courage for the love that's free. Selamat malam Mariamza, selamat malam Poligami, selamat malam Mbak Reza. Tapi semua kita di sini memang gagah, tapi di rumah pada tak istri. A time when so long kita and flowing as we unfriend, we now must hide. Oh, time for us at last to see life worthwhile for you and me. Terima kasih Pak Sultan Batugana mau datang ke acara ini. Kalau ada orang yang diduga tersangka padahal datang ke acara, mungkin saja dia bersih, Mas Johan. Oh, memang begitu sifat orang Tapanuli daerah selatan, Pak Karni. Orang-orang Padang si Dempuan. A time for us, someday there'll be when chains are torn by courage for love that's free. A time when spring, a stormy time, and all. Saya senang Pak Karni tampil di depan lawyers dengan Fauzan Wayang Pasir yang sedang menggambar orang-orang gagah. Nanti sebentar lagi mereka akan tiarap karena Rudi ditahan. Mereka adalah orang-orang yang sebentar lagi tiarap. Tapi hidup para lawyers tergantung para lawyers. Sebab pasca perang di Amerika menimbulkan jutaan insinyur, tetapi demokrasi menimbulkan jutaan lawyers. Oh, dan lawyers itu kelihatannya kaya, tapi makannya banyak juga. Saya kalau datang jam 7 makanan sudah habis. A time for us at last to see life worthwhile for you, Sultan Batugana and me. Anda melakukan kesalahan daripada Gede Pasir karena Anda tidak melakukan pembiaran. Orang menyebut Sultan Batugana salah, dibiar disalahkan. Yang betul Batugana, ya kan? Tapi Gede Pasir diam aja. Padahal yang benar Gede Pasir. Seluruh Indonesia menyebut Gede Pasir dan Demokrat melakukan pembiaran. Oh, kita ini foto Rudi dan habis ini kita sambut foto siapakah siluet yang ada di kita. When chains are torn by courage for love that's free. Selamat malam Johan Budi dari teknik UI, tetapi kebelasu berhadapan dengan orang-orang hukum. Rasa tau gak? Dari teknik berhadapan dengan lawyer lodgesnya Anas Urbaning Dewa. Blok-blok aja. Demikian Pak Karni pembukaan kami, dan sebentar lagi mungkin Pak Karni bisa lihat siluet siapakah
Tolong Fauzan tetap melukis, Pak Karni bisa membuka. Wah, seolah-olah saya yang punya ILC. Inilah, ini siapakah ini? Ini siapakah? Zan, langsung aja Zan, langsung aja ke frame Fauzan. Oke, aku iringi dengan saksofon, karena tanpa saksofon apalah arti Indonesia. Kelap-kelap Kapon lerking angin Risang mawe Andro Tepuk tangan untuk Fauzan. Girang banget malam ini jancukel. Saya agak curiga, kumis pun dihalus. Pemirsa, kita bertemu di acara yang sangat-sangat populer di Republik dengan diskusi berjudul Migas, siapa saja yang dibidik KPK. Saya sebelumnya ingin menyampaikan duka cita saya sedalam-dalamnya terhadap seluruh korban banjir di seluruh Nusantara. Semoga semua bencana ini segera berlalu dan kita selamat menghadapinya. Saya akan mulai dengan Johan Budi. Bung Johan, ini pekan lalu itu kita kaget juga. Ada 2 anggota DPR, rumahnya, kantornya digeledah. Satu Sultan Batu Gana, satu Zainuddin Amali. Yang dua-duanya Komisi 7, hubungannya SKK Migas. Jadi kami sampai ke judul, siapa lagi ini yang dibidik KPK? Karena banyak sekali isu yang beredar. Ini melebarnya kemana-mana. Nyari tikus di dalam rumah yang ketemu ternyata ada serigala, ada singa, segala macam. Sejauh mana yang ketemu ini? Baik, terima kasih Bang Karni. Jadi perkembangan penanganan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan tugas-tugas atau kewenangan di SKK Migas. Ya. Kemudian dari perkara ini penyidik KPK memperoleh data dan informasi yang kemudian berkembang bahwa kasus ini juga menyentuh ke wilayah di Kementerian ESDM. Dari hasil penelusuran kemudian ditemukan, ini yang selalu saya sampaikan ya, meskipun klise ya, dan seringkali dicibir ya. Penyidik KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup gitu ya. Kemudian ditetapkanlah Sekjen SDM jadi tersangka. Sangkaannya adalah pasal 12 huruf B besar. Kemudian juga pasal 11 ya, Undang-Undang 31 tahun 99, Undang-Undang 20 2001, di mana ini diduga ada gratifikasi dan penerimaan berkaitan dengan tugasnya selaku Sekjen
ESDM. Dari hasil pemeriksaan, kemudian dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh KPK, kemudian untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan pasal 32 KUHP, maka KPK penyidik melakukan upaya penggeledahan di sejumlah tempat. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Karni, ada beberapa rumah, tempat, ruang yang digeledah oleh penyidik KPK. Tujuannya apa? Tujuannya tentu di dalam proses penyidikan, penyidik memperoleh informasi, memperoleh data bahwa di ruang dan tempat yang kita geledah, apakah itu dalam bentuk rumah ataukah ruang kerja, di sana diduga ada quote-unquote jejak-jejak tersangka. Kasusnya mana? Kasusnya adalah dugaan TBK yang disangkakan kepada Sekjen ESDM. Jadi yang digeledah bukanlah Pak Sutan Batugana, bukan juga Pak Zainuddin Amali, tapi yang digeledah adalah ruang dan rumah yang bersangkutan. Ruang dan rumah yang bersangkutan tersebut diduga oleh penyidik ditemukan atau diduga di sana masih ada jejak-jejak tersangka yang kemudian dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ditemukan beberapa dokumen ya yang kemudian dilakukan penyitaan, dan dokumen itu diduga juga berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK. Jadi itu Bang Karni progres terakhir penanganan perkara SKK Migas yang kemudian berkembang ke Kementerian ESDM. Dan perlu saya jelaskan di sini, KPK tidak membidik-bidik orang, tetapi KPK melakukan pengusutan perkara jika mana dalam pengembangan proses pengusutan itu penyidik KPK menemukan bukti-bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak lain yang terlibat, maka orang tersebut tentu akan juga bisa ditindak atau dijadikan tersangka. Jadi dasarnya bukan untuk membidik, dasarnya adalah apakah penyidik KPK dalam menangani perkara tersebut menemukan apa yang disebut dengan dua alat bukti permulaan yang cukup itu. Jadi bukan berarti penggeledahan di rumah Pak Sutan Batugana itu bahwa sasaran berikutnya adalah Sutan Batugana. Bukan berarti karena rumah yang digeledah kemudian Pak Sutan menjadi tersangka, bukan. Tapi bukan juga menjadi tidak juga ya. Tapi tergantung dari bagaimana penyidik kemudian menemukan apakah ada dukungan dua alat bukti yang cukup yang kemudian di dalam proses penanganan perkara untuk tersangka WK yang dulu Sekjen SDM itu KPK menemukan bukti-bukti yang firm ya. Sepanjang itu tidak ditemukan, tentu rumah orang yang digeledah tidak akan jadi tersangka, tetap menjadi saksi sampai ke proses persidangan. Sebaliknya, apabila dalam proses penanganan perkara kemudian KPK menemukan dua alat bukti yang firm yang kemudian disimpulkan bahwa pemilik rumah, pemilik ruang itu ada bukti-bukti yang cukup, tentu bisa dijadikan tersangka. Tetapi sampai hari ini apa yang digeledah ruang atau tempat pemiliknya adalah saksi. Jadi apa ketemu jejak-jejak terdakwa di rumah tersangka? Belum terdakwa makanya. Ya, tersangka di rumah itu. Saya luruskan. Jadi kita menemukan beberapa dokumen ya yang terkait dengan proses penanganan perkara. Jadi di ruang kerja baik Pak Zainuddin Amali maupun Pak Sutan itu kita temukan dokumen-dokumen yang nanti dokumen itu tentu melalui proses validasi dulu ya. Ditelaah dulu sejauh mana dokumen itu bisa membuat terang ya, atau bisa membuat tuntas kasus yang sedang disidik oleh KPK dengan tersangka WK Sekjen SDM. Apa boleh rumah orang yang bukan saksi, maksud saya bukan tersangka digeledah? Saya kira tidak ada tempat ya di mana-mana yang tidak boleh digeledah oleh penyidik sepanjang itu untuk kepentingan
penyidikan. Jadi kalau kita mengacu pada pasal 32 KUHP, kemudian dijelaskan lagi di pasal 33, kemudian juga ada penjelasan di pasal 34, maka ruang kerja seseorang juga bisa digeledah. Tempat umum seseorang juga bisa digeledah, rumah tersangka juga bisa digeledah. Kembali ke WK tadi, Sekjen SDM. Apa alat bukti untuk dia? Ya, dalam perkembangan penanganan perkara di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika KPK mengusut SKK Migas ya, dengan dipermulakan ada tertangkap tangan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini, kasus ini kemudian berkembang ya. Di antaranya waktu kita geledah, saya pernah menyampaikan juga, kita temukan uang 200.000 dolar ya di ruangan Sekjen SDM, dan kita juga sampaikan waktu itu bahwa uang ini bukanlah uang atau dana operasional kementerian, karena dana operasional kementerian tentu harus berbentuk mata uang rupiah, dan ini dalam proses pemeriksaan juga belum bisa dijelaskan oleh Sekjen SDM ya, karena itu sangkaannya kan di pasal, diantaranya ada pasal 12B ya. Data-data lain, bukti-bukti yang lain, saya kira penyidik yang tahu. Ya, katanya uang itu menurut WK adalah sisa uang perjalanan ke luar negeri, sisa naik haji, sisa dan uang sewa apartemen SDM. Ada apartemen yang milik kementerian. Ya, tentu itu hak dari tersangka ya untuk memberi penjelasan. Udah ketahuan belum dari mana uang itu? Ya, ini yang sedang saya tidak tahu ya apa itu materi detail, kan saya tidak di feeding oleh penyidik ya. Tapi yang pasti penyidik tentu mempunyai informasi atau data. Dan di pasal 12B tentu nanti di proses pengadilan juga ada kewajiban dari tersangka yang kemudian menjadi terdakwa untuk membuktikan apakah uang yang dia peroleh itu berasal dari uang halal ataukah haram ya. Kalau di bawah 10 juta maka jaksa yang akan membuktikan, di atas 10 juta adalah kewajiban dari terdakwa untuk menjelaskan kepada hakim nanti di pengadilan. Dan orangnya udah ditahan? WK belum. Belum. Kita rehat sejenak.